anak-anak, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Mudah-mudahan kalian dan keluarga ada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Baiklah, pada pembelajaran daring PLH pada pagi hari ini, Ibu akan menjelaskan tentang teknologi sederhana. Mudah-mudahan belajar kalian tetap semangat ya. Teknologi sederhana adalah suatu cara memanfaatkan teknologi menggunakan cara yang masih sederhana dan mendasar untuk memperoleh hasil yang dapat memudahkan kegiatan manusia. Contoh teknologi sederhana dari barang bekas adalah lampu darurat dari kaleng bekas, ada juga adalah lampu hias yang berasal dari bekas botol minuman, atau juga kita jadikan vacuum cleaner dan bisa juga dibuat sebagai tempat penyimpanan koran. Nah, kalau sampah organik kita buat pupuk kompos yang tentunya sangat bermanfaat untuk menyuburkan tanaman. Nah, sampah itu sendiri apa sih, Bu? Sampah adalah barang yang dibuat karena sudah tidak terpakai lagi atau tak layak guna lagi. Jenis-jenis sampah berdasarkan sifatnya ada dua. Yang pertama, sampah organik, dan kedua adalah sampah anorganik. Sampah organik adalah suatu jenis sampah yang dapat membusuk dan terurai kembali. Contohnya, sisa-sisa makanan dari sayur-sayuran atau dari buah-buahan, daun-daun kering, dan lain sebagainya. Sampah ini dapat dijadikan pupuk kompos yang berguna dalam menyuburkan tanaman. Kalau sampah anorganik adalah sampah yang susah membusuk dan tidak dapat diuraikan kembali. Contohnya adalah botol plastik, kertas bekas, karton, dan dus-dus bekas. Keunggulannya yaitu dapat didaur ulang menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat. Nah, untuk selanjutnya kita bisa menggunakan beberapa barang-barang bekas tersebut dijadikan sebagai hasil karya yang sangat berguna dan tentunya untuk kita semua. Contohnya, dari dus-dus bekas kita bisa membuat jam dinding yang sangat indah. Kita bisa membuat mainan dari botol bekas plastik, ya. Mengapa sampah itu harus dikelola? Nah, jika sampah dibuang dengan cara ditumpuk akan menimbulkan bau yang tidak sedap dan akan menimbulkan gas-gas yang berbahaya bagi kesehatan kita. Nah, sampah kalau dibakar akan mengotori udara sehingga terjadinya pencemaran udara. Nah, kalau sampah dibuang ke sungai akan mengakibatkan banjir dan menimbulkan pencemaran sumber air bersih. Untuk selanjutnya, kalau pengelolaan sampah tersebut kita kelola dengan baik, lingkungan kita akan menjadi bersih. Nah, sekarang pengelolaan sampah dapat kita lakukan dengan cara apa? Yang pertama adalah biasakanlah kita membuang sampah pada tempatnya. Dan yang kedua, menyediakan tempat sampah yang tertutup dan sesuai dengan jenis sampahnya. Yang ketiga, buatlah kerajinan tangan dari sampah yang dapat kita manfaatkan. Untuk selanjutnya, penerapan penggunaan teknologi sederhana dalam pengelolaan sampah diantaranya adalah recycle, yaitu penanggulangan dengan cara mendaur ulang sampah menjadi barang-barang yang baru. Contoh, mengolah sampah organik dijadikan pupuk kompos, dan mendaur ulang kertas dari sampah-sampah karton, plastik, dan juga gelas-gelas dan botol-botol plastik kita jadikan biji plastik yang tentunya dijadikan menjadi barang-barang yang sangat berguna atau bermanfaat buat kita semua. Nah, setelah recycle ada reduce. Reduce adalah mengurangi penggunaan bahan-bahan yang bisa merusak lingkungan. Contohnya, mengurangi penggunaan kantong plastik dengan membawa tas sendiri dari rumah. Yang kedua, kita bisa menggunakan email untuk mengirim surat. Dan juga kita menggunakan sapu tangan daripada kita menggunakan tisu. Nah, itu contoh dari reduce, ya. Yang selanjutnya adalah reuse. Menggunakan sendiri barang-barang plastik yang masih layak digunakan. Contohnya, botol bekas dijadikan pot tanaman, kaleng bekas ya dijadikan tempat pensil kalian, ditaruh di meja belajar kalian. Juga potongan-potongan kain bisa dijadikan lapel di rumah yang sehingga bisa membantu pekerjaan di rumah. Bermanfaat bukan? Nah, setelah reuse ya, kita juga ada replace. Mengganti barang yang kita gunakan dengan yang lebih ramah lingkungan. Contohnya, menggunakan botol minum yang dapat dipakai berulang-ulang kali.
Menggunakan tempat bekal kita sendiri daripada memakai styrofoam. Mengolah sampah anorganik menjadi barang yang berguna, contohnya tas dari kain bekas. Dan kita lebih memilih menaiki sepeda daripada motor untuk mengurangi asap. Nah, sekarang manfaat pengelolaan barang bekas. Yang pertama adalah menghemat energi, uang, dan waktu. Yang kedua, dapat dipakai kembali dalam bentuk dan fungsi yang sama atau yang berbeda. Dapat mengurangi pencemaran lingkungan dan juga menciptakan lapangan pekerjaan. Yang tentunya juga dapat menyelamatkan sumber daya alam yang ada di negeri ini. Itulah manfaat pengelolaan dari barang bekas. Nah, tentunya kita juga harus membuat karya itu dengan berperencanaan. Nah, tujuan membuat perencanaan adalah satu, ya, barang-barang yang diperlukan dapat kita disediakan terlebih dahulu ya. Yang kedua, agar hasilnya sesuai dengan yang diinginkan. Jadi perencanaan terlebih dahulu sangat diperlukan untuk membuat karya dari barang bekas. Nah, yang selanjutnya adalah tujuan dilaksanakan pameran dari barang bekas. Misalkan di sekolah kita akan melakukan pameran. Yang nomor satu, untuk memperlihatkan hasil karya dari barang-barang bekas itu sendiri, ya. Dan juga kita lebih cinta terhadap lingkungan. Dan juga tidak membiarkan barang-barang bekas berserakan dan mencemari lingkungan kita. Nah, itu adalah manfaat dilaksanakannya pameran dari barang bekas yang ada di sekitar kita. Nah, untuk itu lingkungan bersih tanpa sampah membuat hidup kita lebih indah dan sehat, betul? Nah, itulah penjelasan tentang teknologi sederhana pada pembelajaran daring kali ini. Mudah-mudahan sangat membantu dalam pembelajaran kalian di rumah. Nah, sampai jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Selamat pagi semuanya.